Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sore hari ini kembali saya akan bagikan satu perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kekuatan kehebatan kami, tetapi semula karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Kembali pada sore hari ini, kesempatan hari ini kami akan membagikan satu perenungan firman Tuhan. Urapi anak-Mu yang terbatas ini, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar, boleh kami sampaikan, biarlah menjadi bekal firman-Mu yang terus memimpin, firman-Mu yang terus menuntun, untuk kami melangkah bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami melangkah hanya bersama dengan Engkau, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan. Terima kasih Bapa. Terpujilah kekal selama-lamanya. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu perenungan firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahkan saya pribadi. Peristiwa ini menceritakan makna dari kisah Ayub. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ayub ini memiliki sebuah keluarga. Dia seorang yang kaya, seorang yang terpandang di tanah Uz. Namun satu ketika muncul peristiwa yang mengemparkan yang dialami Ayub. Saudara bisa baca di kitab Ayub 1 bahwa Alkitab mencatat bagaimana seluruh hewan peliharaannya mati terbakar, kemudian dirampas, para penjaganya mati terbunuh. Bahkan yang paling tragis yang dialami Ayub adalah anak-anaknya mati. Saudara, dari peristiwa Ayub memberikan kita pemahaman bahwa dari suasana yang tenang, suasana yang baik-baik saja, tiba-tiba muncul suatu goncangan, permasalahan yang berat, penderitaan yang berat yang saat itu dialami Ayub. Bahkan kita melihat pasal selanjutnya, bagaimana Ayub diterpa penyakit bara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bahkan istrinya Ayub menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan Allah. Saudara yang terkasih, namun kita melihat dari setiap firman yang saudara dan saya baca, ada satu makna yang luar biasa, ada satu jawaban di balik semua yang dialami Ayub. Ada 3 poin, 3 hal yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Alkitab mencatat bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dari sini kita belajar bahwa setiap persoalan, setiap tantangan, setiap pergumulan yang kita alami, justru Tuhan izinkan untuk kita hadapi, untuk kita jalani, bahkan lewati. Saudara, dari perenungan firman Tuhan, hal yang pertama yang diajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa apakah ketika kita mengikut Tuhan, apakah kita ketika melayani Tuhan, apakah ketika saudara dan saya kita hidup taat dan setia di hadapan Tuhan, justru kita akan terlepas dan terbebas dari setiap masalah. Apakah saudara dan saya ketika saudara dan saya kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, taat dan setia, apakah kita akan menerima hal yang enak-enak saja, saudara? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, justru semakin kita mengenal Kristus, semakin kita dekat dengan Kristus, justru semakin besar badai dan angin yang akan kita hadapi. Tetapi percaya sadari, dari perenungan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan kita mengalaminya adalah untuk menguji, untuk membentuk, untuk mendidik dan melatih sampai di mana keteguhan iman percaya kita kepada Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari perenungan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap proses, setiap tantangan yang kita alami, bahkan penderitaan yang saudara dan saya kita lewati, bukan semata-mata Tuhan ingin menyengsarakan kita, bukan semata-mata Tuhan ingin membuat kita menderita, tetapi yang Tuhan inginkan, Tuhan ingin membuat saudara dan saya untuk kita selalu datang, selalu rindu, selalu mencari, selalu berharap dan memandang kepada Tuhan. Saudara, perenungan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap proses yang kita alami, apapun situasi keadaan yang saudara dan saya kita jalani, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa di balik semuanya ada rancangan dan rencana Tuhan yang paling indah yang Dia siapkan buat saudara dan saya. Percaya bahwa
Tuhan satu-satunya pertolongan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dikatakan ayat 12, dikatakan di sana saudara, coba kita baca. Maka firman Tuhan kepada iblis, kata Tuhan, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya, ya, kata Tuhan, janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Yang kedua, dari perenungan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa setiap proses yang kita alami, saudara dan saya, setiap pergumulan yang kita alami, setiap penderitaan yang kita alami, kita sadari bahwa justru kita ada dalam kendali dan pengawasan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percaya bahwa di dalam setiap proses yang kita hadapi, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Bahkan dalam Korintus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi dalam setiap proses yang kita alami, percaya bahwa Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli di dalam setiap situasi keadaan yang kita alami. Saudara yang terkasih, dari peristiwa Ayub kita belajar bahwa setiap proses yang kita alami ada campur tangan kuasa kegelapan. Iblis dia tidak akan pernah berhenti untuk menjatuhkan bahkan melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Iblis dia akan terus meraung-raung, dia akan terus mencari celah untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dari peristiwa Ayub kita belajar bahwa iblis ingin merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi percaya apapun keadaan kita, apapun situasi yang kita alami, saya mencatat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru mata Tuhan, dia selalu mengawasi di dalam setiap langkah kehidupan yang kita jalani. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan selalu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Percaya saudara, apapun keadaanmu, firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun seakan-akan tidak ada jalan keluar, berlututlah, datanglah dan sembahlah Tuhan. Dia akan memberikan jawaban yang terbaik di dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, di ayat 22 saudara, dikatakan di sana, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yang ketiga, setiap proses apapun yang kita alami, setiap pergumulan, setiap tantangan yang kita alami, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita menuduh Tuhan, bahkan kecewa terhadap Tuhan. Apalagi kita menjauh dan meninggalkan Tuhan. Percuma ya, saya ibadah, saya melayani Tuhan, justru hidup saya begini-begini saja, Tuhan tidak pernah tolong saya. Jangan saudara. Tetapi setiap proses yang kita alami, nikmati setiap proses. Apa yang saya sampaikan bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana yang paling indah yang diberikan, bahkan dia siapkan di dalam setiap langkah kehidupan saudara dan saya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudara yang terkasih, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, saya mencatat saudara, ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai. Tuhan tidak berjanji semua akan mudah untuk kita lewati, kita hadapi. Tetapi Ia berjanji. Tuhan berjanji. Tuhan yang berkuasa. Dia berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai, Dia akan selalu menjaga, Dia akan selalu melindungi, Dia akan selalu mengawasi setiap langkah dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada. Hanya dekat Allah saja saudara dan saya tenang, karena daripadanya lah keselamatan. Tangannya yang kuat, lengannya yang teracung, tangannya yang melakukan segala perbuatan-perbuatan yang besar dan menakjubkan adalah tangan yang sama, yang akan menolong, membimbing, bahkan menuntun, bahkan memberikan jawaban yang terbaik di dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Bahkan firman Tuhan berkata
Mari yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan ini, apapun yang kita alami, keadaanmu, apapun keadaanku, percaya Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup memberikan jawaban yang terbaik. Tuhan sanggup menolong, bahkan memimpin, bahkan menuntun, bahkan memberikan kita kuasa untuk kita mampu dan sanggup mengatasi setiap keadaan apapun. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.